Oke, kita bahas ya. Nama bangun tersebut adalah prisma segi 6. Kemudian, titik sudutnya berjumlah 12, yaitu 6 titik sudut di atas dan 6 titik sudut yang berada di sisi bawahnya. Kemudian, jumlah sisi tegaknya ada 6. Jadi, sisi tegak ini sisi yang mengelilingi dari bangun tersebut. Kita lanjut ya. Di sini kita lihat jumlah rusuknya ada 18. Nah, rusuk ini merupakan garis-garis yang menyusun dari suatu bangun ruang tersebut. Lalu, bentuk bangun dari setiap sisi tegaknya adalah bangun persegi panjang. Kita bisa lihat ya sisi yang mengelilinginya. Kemudian kita lihat jumlah seluruh sisi pada prisma adalah 8, yaitu 6 sisi tegaknya dan sisi alas dan sisi tutupnya ada 2, berarti totalnya ada 8. Kita lanjut luas permukaan dan volume. Yang pertama yaitu konsep luas permukaan bangun ruang, yaitu penjumlahan dari setiap bangun datar yang menyusunnya. Oke, kita lihat ya. Untuk menemukan luas permukaan bangun ruang dari prisma segitiga, nih bisa kita lihat ya. Kita buat jaring-jaringnya seperti gambar ini. Nah, di sini kita lihat terdiri dari 2 segitiga yang kongruen, yaitu alas dan tutup. Nah, kita bisa lihat ada alas dan ada tutupnya. Kemudian terdapat 3 persegi panjang atau sisi tegak. Nah, yang ini ya, sisi tegaknya ada 3 buah. Nah, jadi bisa kita tuliskan luas permukaan prisma segitiga 2 kali luas alas ditambah 3 kali luas sisi tegak. Nah, kita bisa lihat ya, yang 3 kali luas sisi tegak ini sama dengan keliling alas dikalikan dengan tinggi dari prisma tersebut. Sehingga secara umum bisa kita peroleh luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kita masuk contoh soal. Tentukanlah luas permukaan prisma berikut. Nah, kita tahu ya, rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Oleh karena itu, kita gunakan untuk luas alasnya itu adalah alas dikali tinggi per 2. Dan untuk keliling alasnya, yaitu kita tinggal jumlahkan ya, semua sisi-sisi dari segitiga tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk alas dan tinggi segitiga, kita lihat pada gambar. Alasnya itu adalah 3 cm, kemudian tingginya itu adalah 4. Nah, sedangkan 5 ini merupakan sisi miringnya, jadi bukan termasuk alas maupun tingginya. Kemudian, untuk keliling alas, kita tinggal menjumlahkan seluruh sisi-sisinya, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5, lalu kita kalikan dengan tinggi prismanya 9. Nah, di sini 2 dengan 2 bisa kita bagi ya, kita habis dibagi, kemudian kita tinggal kalikan, 3 dikali 4 ditambah 12 kali 9, yaitu didapatkan hasilnya adalah 120 cm persegi. Kita lanjut konsep dari volume bangun ruang. Nah, di sini volume bangun ruang itu merupakan hasil kali dari luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Di sini bisa kita lihat ya, untuk volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Contoh soal, tentukanlah volume prisma berikut. Nah, kita tahu ya, rumusnya luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas kita karena berbentuk segitiga siku-siku, berarti alas dikali tinggi per 2 dikali tinggi prismanya 9. Nah, bisa kita lihat ya, alasnya itu adalah 3 cm, kemudian tingginya 4, sedangkan 5 ini sisi miring, berarti kita abaikan. Lalu kita kalikan dengan 9, yaitu tingginya. Maka didapatkan 6 dikali 9, 54, sehingga volume prisma 54 cm kubik. Nah, sekarang kita masuk ya mengenai luas permukaan dan volume tabung. Oke, kita lanjut mengenai luas permukaan tabung. Nah, sebelum itu anak Miss coba perhatikan dulu nih. Ini adalah jaring-jaring tabung. Jadi, jika tabungnya kita buka, maka bentuknya seperti ini. Ini adalah sisi dari tutup, dan yang di bawah ini adalah sisi alasnya, dan yang ini adalah selimut tabungnya.
Sekarang kita cari masing-masing dari luasnya, yaitu luas selimut. Kita lihat ya, luas selimutnya ini adalah P dikali L. Nah, anak Miss lihat lagi nih, selimutnya ini kan berbentuk persegi panjang. Nah, bangun persegi panjang itu untuk mencari luasnya adalah panjang dikali lebar ya. Nah, anak Miss ingat lagi ya, panjang dikali lebar. Lalu kita lihat panjangnya yang ini ya. Nah, ini panjangnya. Dan lebarnya yang ini. Oke, sekarang kita lihat panjangnya ini sama dengan keliling dari lingkaran yang ini. Keliling dari si alasnya. Nah, anak Miss ingat ya, kalau mencari keliling lingkaran itu rumusnya adalah good. 2 dikali V dikali R. Jadi kita ubah nilai panjangnya. 2 dikali V dikali R. Kemudian untuk lebarnya kita tahu ya tadi lebarnya ini sama dengan tinggi dari tabungnya. Berarti di sini kita tuliskan dikali T. Sehingga luas selimut itu 2 dikali V dikali R dikali T. Sekarang kita lanjut mencari luas alas dan tutupnya. Nah, anak Miss ingat ya, bangunnya berbentuk lingkaran. Berarti kita mencari luas lingkaran. Nah, rumus dari luas lingkaran masih ingat ya anak Miss ya, V dikali R kuadrat. Sekarang anak Miss coba perhatikan ya, di sini kita ada dua ya, ada alas dan ada tutupnya. Berarti anak Miss tinggal kalikan 2 di depannya, yaitu 2 dikali V dikali R kuadrat. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung, tinggal kita jumlahkan, yaitu luas lingkaran tadi kita sudah dapat 2VR kuadrat, kemudian selimutnya 2VR dikali T. Atau jika anak Miss ingin mempersingkat dari rumus itu, boleh dituliskan seperti ini, 2 dikali V dikali R, buka kurung R, ditambah T. Oke, kita masuk contoh soal. Luas permukaan tabung jika jari-jari alasnya 7 cm, dan tingginya 20 cm adalah. Nah, sekarang kita gambarkan dulu ya tabungnya. Nah, kita lihat di sini. Diketahui tadi pada soalnya yaitu jari-jarinya 7 cm. Kemudian tingginya 20 cm. Lalu kita bisa menghitung untuk mencari luas permukaan. Rumusnya adalah 2 dikali V dikali R, buka kurung, R ditambah T. Nah, sekarang bisa kita ganti ya untuk masing-masing variabelnya, yaitu 2 kita kalikan dengan V. Nah, V-nya di sini akan kita gunakan adalah 22/7 karena jari-jarinya 7. Oke, 22/7 dikali R atau jari-jarinya udah kita ketahui ya, yaitu 7 cm. Kemudian kita lihat lagi jari-jarinya tetap sama ya, yaitu 7. Kita tambah dengan tingginya. Nah, kita lihat tingginya adalah 20. Nah, sekarang kita selesaikan perhitungannya. Yang pertama kali yang di dalam kurung dulu ya, yaitu kita jumlahkan 7 ditambah 20, hasilnya adalah 27. Oke, sekarang kita lihat ya, 7 di bawah ini dengan 7 yang di sini bisa kita habis bagi. Nah, bisa kita coret ya. Kemudian kita dapat hasilnya, 7 dibagi 7 itu 1. Sekarang anak Miss kalikan nih yang berada di atas, yaitu 2. Kita kalikan dengan 22. Kemudian kita kalikan 1, hasilnya 44. Kemudian kita kalikan dengan 27. Oke, sekarang tinggal kita kalikan ya. Didapatlah hasilnya yaitu 44 dikali 27 sama dengan 1188. Nah, jangan lupa ya satuannya cm persegi. Kemudian kita masuk untuk menghitung volume tabung. Nah, di sini Miss punya gambar tabungnya ya. Kita lihat di sini. Jari-jarinya ada 7 cm panjangnya. Kemudian tinggi tabung kita adalah 11 cm. Oke, sekarang kita lihat. Alas dari tabung ini berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Sekarang kita cari dulu. Karena alas
dari tabung ini berbentuk lingkaran, berarti anak Miss cari luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat atau R dikali R. Nah, dikarenakan R kita adalah 7, berarti bisa kita gunakan nilai V-nya 22/7. Berarti mencari luas alasnya 22/7 dikali 7 dikali 7. Didapatkan hasilnya 154 cm persegi. Karena luas, satuannya persegi ya. Kemudian, kita tahu tadi ya, volume itu untuk mencarinya adalah luas alas yang di bawah dikalikan dengan tinggi. Sekarang, luas alas kita sudah jumpa, 154. Nah, ini 154 ya. Kemudian, tinggi kita juga sudah kita ketahui di gambar, yaitu 11. Berarti anak Miss tinggal kalikan 154 dikali 11 hasilnya 1694 cm3.